Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-10, yang dimana kita akan memasuki bab keempat dengan tema ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari pada pembelajaran online ini dapat kalian pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kalian bisa memahaminya dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kali ini adalah bab 4 tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Sebelum itu Bapak akan memberikan persepsi. Lihat, di sini ada gambar yang dimana di sini orang sedang melaksanakan yang namanya khutbah. Yang dimana ini adalah gambar pelaksanaan khutbah Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan. Yang dimana kalau khutbah Idul Fitri, maka pesertanya itu bisa laki-laki maupun perempuan. Nanti juga ada yang namanya tablik, dan ada lagi nanti namanya dakwah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak maupun Bapak Qurtubi maupun Bapak Amin. Persepsi dalam pembelajaran ini, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Ia dibekali dengan akal yang dengan akalnya tersebut ia dapat berpikir serta mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dalam kehidupan ia akan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui khutbah, yang kedua bisa dengan tablik, dan yang terakhir bisa dengan dakwah. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan khutbah, tablik, dan dakwah? Bagaimana cara melakukan khutbah, tablik, dan dakwah? Siapa saja yang berhak melakukan khutbah, tablik, dan dakwah? Untuk mengetahuinya, simaklah materi berikut ini. Di sini ada peta konsep, yang dimana pembelajaran ini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang ketentuan khutbah, yang kedua tentang ketentuan tablik, dan yang ketiga adalah ketentuan dakwah. Bapak akan menyampaikan ketentuan khutbah, sedangkan nanti akan disambung praktek dan ketentuan tablik oleh Bapak Qurtubi, dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Pak Amin tentang ketentuan dakwah. Bagi yang memiliki LKS, silahkan buka halaman 42. A. Ketentuan khutbah. 1. Pengertian khutbah. Khutbah yaitu ajakan dengan menyeru orang lain agar meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanannya dengan cara menyampaikan pesan keagamaan sesuai rukun dan syarat tertentu. Dalam Islam kita mengenal berbagai khutbah. Yang pertama yang biasanya kita laksanakan tiap hari Jumat, yaitu khutbah sholat Jumat. Kemudian ada juga khutbah 2 salat Id, ada salat Idul Fitri, dan ada sholat Idul Adha. Nah, itu juga merupakan namanya khutbah, cuma hanya dilaksanakan pada hari Id. Kemudian yang ketiga ada khutbah 2 salat gerhana. Ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Kemudian ada khutbah nikah dan khutbah salat istisqa, dan 4 khutbah pada ibadah haji menurut mazhab Syafi'i. Nah, jadi itu macam-macam khutbah. Yang paling sering kita temui yaitu tadi sholat Jumat. Kemudian ini kita temui 2 kali setahun, itu khutbah sholat Idul Fitri dan khutbah sholat Idul Adha.
Nah, ada juga nanti yang namanya khutbah saat sholat gerhana. Saat sholat gerhana, setelah itu biasanya dilaksanakan juga yang namanya khutbah setelah sholatnya. Ada juga kalau khutbah nikah, ini dilaksanakan saat akad nikah, kemudian disampaikan oleh seorang yang melaksanakan akad nikah, yaitu bisa wali hakim atau oleh orang tuanya sendiri melaksanakan yang namanya khutbah. Kemudian ada khutbah salat istisqa, yaitu khutbah untuk sholat untuk meminta air, saat dimana itu adalah kita saat kekeringan sehingga sulit untuk mendapatkan air, maka kita laksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, maka dilaksanakan juga yang namanya khutbah. Dan yang terakhir tadi ada 4 khutbah pada ibadah haji, yang dimana pada ibadah haji juga ada khutbahnya. Makanya ada yang disebut dengan haji wada, yang mengingat Rasulullah berkhutbah untuk terakhir kali, dan setelah itu Rasulullah meninggal, sehingga ini mengamalkan daripada haji wada, yang dimana khutbah ini mendengarkan cerita-cerita atau pesan-pesan daripada khotib. Nah, khutbah yang akan dibahas kali ini adalah khutbah Jumat, karena yang paling sering kita temui tiap Jumat. Khutbah Jumat adalah khutbah yang disampaikan pada hari Jumat saat berlangsung salat Jumat. Menurut jumhur ulama, khutbah Jumat termasuk syarat dan rukun bagi sahnya salat Jumat. Saat khutbah berlangsung, jemaah harus duduk tenang mendengarkan materi khutbah yang disampaikan khatib, sehingga materi khutbah dapat didengarkan dengan baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagawt." Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika kamu berkata kepada temanmu, diam di hari Jumat ketika imam bersedangkan khutbah, maka Jumat kamu sia-sia. Faqad lagawt. Nah, melarang, menyuruh orang lain diam aja, berkata diam, itu bisa membuat pahala kita itu hilang untuk salat Jumat. Apalagi kita bicara hal-hal yang lain. Makanya ya, saat salat Jumat jangan sampai kalian melakukan berlaku lagu, perbuatan hal yang sia-sia. Kalau sudah azan Jumat, maka masuklah kalian ke masjid. Jangan ke sana kemari, jangan membeli pentol misalnya, atau membeli jajan. Karena itu kalau sudah masuk dalam ibadah ritual khutbah, maka kalian akan membuat pahala Jumat kalian menjadi logo atau sia-sia. Annal khutbata fiha makanar rak'atain. Sesungguhnya pada khutbah itu ada terletak 2 rakaat. Makanya dalam sholat zuhur kan biasanya 4 rakaat ya. Sedangkan sholat Jumat itu 2 rakaat. 2 rakaatnya di mana? Yaitu 2 rakaatnya terletak pada khutbahnya. Makanya khutbah ada 2. Ada khutbah sebelum doa dan khutbah setelah doa. Khutbah sebelum doa itu rakaat pertamanya, rakaat khutbah setelah doa itu rakaat keduanya. Jadi kalau kalian berbicara, berbuat logo pada sholat Jumat, sama kamu seperti sholat, tetapi kamu jalan ke sana kemari dan berbicara dan lain-lain. Maka hormatilah orang yang berkhutbah, dengarkan, dan jangan berbuatlah logo. Nah, itu pesan Bapak. Jadi manfaatkan betul-betul. Kenapa hari Jumat merupakan hari besar umat Islam? Karena di sini adalah hari yang sangat dimuliakan dalam Islam. Yang kedua, ketentuan khutbah. Khutbah Jumat disampaikan oleh seorang khatib secara monolog atau satu arah. Jadi tidak ada tanya jawab, tidak ada sanggahan di tengah-tengah khutbah, yang dimana khutbah ini cuma disampaikan oleh khutbah kepada peserta. Kalian mendengarkan dengan duduk baik saja. Orang yang memberikan materi khutbah disebut dengan khatib. Seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat harus memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut.
Jadi nggak semua bisa jadi khotib, ada persyaratannya. Yang syarat khotib adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi khotib sebelum menyampaikan materi khutbah. Syarat-syarat khotib itu sebagai berikut. Yang pertama, seorang khotib itu harus laki-laki, karena pesertanya juga laki-laki kan. Yang kedua adalah muslim, beragama Islam, dan dia juga adalah orang yang balik, artinya umurnya sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah berakal, artinya orang yang cerdas, orang yang berilmu, bahkan lebih baik lagi adalah orang alim, ulama. Dan yang kedua adalah taat beribadah dan berakhlak mulia. Itu syarat yang kedua, taat beribadah dan berakhlak mulia. Makanya nggak semua ingin memberanikan diri untuk menjadi seorang khatib. Dia akan menilai diri kita ini rajin beribadah atau tidak, dia berakhlak atau tidak, ya. Tidak semua ingin berlomba-lomba menjadi khatib. Dia akan menilai diri sendiri. Makanya seorang khatib biasanya karena tidak ingin menjadi seorang yang lebih hebat daripada pesertanya, dia berkata, saya ingin berwasiat kepada kalian dan diri saya sendiri. Itu artinya menandakan bahwa dia merasa rendah diri dibandingkan orang lain. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaiannya. Jadi kita harus saat melakukan sholat, melakukan khutbah, kita harus suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaiannya. Artinya sudah wudhu maupun dirinya juga dia sudah terlepas daripadanya hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu wudhu, dan hadas besar artinya dia terlepas daripada dalam keadaan sudah mandi wajib ataupun dia tidak terkena daripada hadas besar. Yang keempat adalah memahami syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang dimana nanti syarat, rukun, dan sunnah khutbah akan dijelaskan pada berikutnya. Kemudian yang kelima, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Minimal dia bisa membaca dengan tartil, ya, minimal dia bisa membaca dengan tartil sesuai dengan tajwid dalam Al-Quran, sesuai dengan makhrajnya. Dan yang keenam, itu harus menutup aurat secara syar'i. Artinya dia harus menutup aurat bagian-bagian tubuh lelaki yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Maka gunakanlah pakaian yang islami dan menutup aurat. Dan yang ketujuh, memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Ini kita harus memahami ajaran Islam dengan baik dan benar sebelum kita melakukan khutbah. Kalau kita salah pemahaman sehingga kita menyampaikan sesuatu yang keliru. Nah, jadi seorang yang bisa menjadi khatib adalah orang yang harus cerdas. Yang kedua, syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat terdiri atas dua bagian. Kata Bapak tadi, dalam khutbah itu ada 2 rakaat, sehingga terbagi menjadi 2 khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Keduanya dilaksanakan secara berangkai atau berurutan. Syarat-syarat khutbah sebagai berikut. Yang pertama, khutbah disampaikan khatib setelah masuk waktu zuhur dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat Jumat, bukan sholat Jumat dulu baru khutbah, salah. Yang kedua, rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab, sedangkan materi khutbahnya dapat menggunakan bahasa setempat. Nah, sebelumnya ya, membahas yang pertama tadi, memang kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, tetapi kalau sholat Id berlawanan. Dalam sholat Id, sholat dulu baru berkhutbah. Itu perbedaannya antara sholat Jumat dengan sholat Id atau Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua tadi, rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab. Apa itu rukun khutbah? Nanti akan dibahas, ya.
sedangkan materi khutbahnya dapat menggunakan bahasa setempat. Bapak berikan contoh misalnya alhamdulillah, ya, bahasa Arab, ya, artinya segala puji bagi Allah. Tidak bisa diterjemahkan segala puji bagi Allah misalnya. Assalamualaikum juga termasuk salam, ya, itu berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian nggak bisa diterjemahkan seperti itu, tetap memakai bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, khutbah disampaikan khotib dengan cara berdiri jika mampu. Sedangkan itu berdiri. Yang keempat, duduk di antara dua khutbah. Ya, jadi syarat-syarat khutbah itu adalah duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah khutbah disampaikan dengan suara jelas sehingga dapat didengar dan dipahami para jemaah. Makanya para panitia masjid itu bisa memilih mana yang intonasi khotib itu bagus sama tidak, ya. Dan yang terakhir adalah khutbah disampaikan secara tertib. Artinya secara berurutan. Ada urutannya. Nah, urutannya di bawah ini ada pada rukun khutbah. Apa saja urutannya? Rukun khutbah adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh khotib ketika berkhutbah berlangsung, sehingga khutbahnya dianggap sah. Rukun khutbah sebagai berikut ini urutan-urutan yang harus dibaca dalam khutbah. Yang pertama itu harus membaca hamdalah. Contoh, alhamdulillah. Yang kedua adalah membaca syahadatain. Itu contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua kalimat syahadat, membaca syahadatain, rukunnya. Yang ketiga harus ada yang namanya setelah syahadat itu membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal seperti itu. Dan yang keempat, mengajak para jemaah agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Minimal pada awal-awal khutbah biasanya pasti kalian tidak familiar, sering mendengar ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan benar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nah, kata-kata seperti itu sering diulang karena itu adalah bahasa Arabnya menyuruh untuk kita bertakwa kepada Allah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Jadi dalam khutbah itu nggak bisa bahasa Indonesia semua isinya, itu harus ada membaca salah satu ayat Al-Quran. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil Karim. Nah, biasanya seperti itu, ya. Ayat yang familiar itu surah Al-Asri biasanya. Kemudian yang keenam, berdoa memohonkan ampun untuk umat Islam pada khutbah kedua. Tadi kan setelah barakallah dia akan duduk untuk persiapan khutbah kedua. Nah, di antara duduk itu biasanya ada Bilal yang membacakan doa. Nah, setelah doa baru khutbah yang kedua. Setelah khutbah kedua sama dibaca sesuai urutan rukun yang di atas ini, cuman berbahasa Arab semua. Dalam khutbah kedua isinya bahasa Arab semua, nggak ada lagi bahasa Indonesia. Tapi ada tambahan, yaitu menambahkan dengan doanya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ya, biasa kan diaminkan oleh peserta. Yang dimana doanya itu adalah meminta ampun buat orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, itu urutan-urutan khutbah yang disebut dengan rukun khutbah. Kemudian selain rukun ada juga yang dilaksanakan, itu adalah sunnah khutbah Jumat. Apa saja sunnahnya?
Sunnah khutbah yaitu suatu hal yang sebaiknya dilaksanakan dalam khutbah Jumat. Sunnah khutbah antara lain sebagai berikut. Khotib duduk setelah salam pembuka sampai muazin selesai mengumandangkan azan. Jadi dalam sholat Jumat kan ada 2 azan ya. Azan pertama ya, kemudian orang melaksanakan sholat sunnah. Khatib berdiri naik ke atas mimbar dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru langsung duduk ke tempat duduk mimbar, lalu dikumandangkan azan yang kedua. Nah, dari azan sampai beliau khatib itu membacakan khutbahnya, disunahkan khatib itu duduk setelah salam pembuka tadi. Ya, duduk. Tidak usah berdiri, duduk aja. Sampai khatib dipersilakan untuk membacakan khutbah. Yang kedua, khutbah disampaikan di atas mimbar. Disunahkan kalau ada mimbar ya gunakan mimbar. Ya, mimbar itu apa? Seperti sebuah meja boleh, ataupun sebuah panggung yang lebih tinggi seperti beranak tangga. Nah, yang menandakan bahwa beliau adalah khatib yang menyampaikan pada Jumat kali ini. Dan yang ketiga, nanti ada khatib memulai khutbah dengan mengucapkan salam. Ya. Kemudian yang keempat, khutbah disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak terlalu panjang. Makanya seorang yang membacakan khutbah kalau bisa sudah menyiapkan naskah khutbahnya dalam sebuah buku yang sudah dia susun, sehingga kata-katanya itu sudah tersusun secara jelas dan tidak terlalu panjang, sehingga tidak terdengar seperti bertele-tele atau sangat terulang kembali. Ya, hanya diusahakan khutbah dibaca secara jelas dan tidak panjang. Yang kelima, ketika menyampaikan khutbah, khatib menghadap ke arah jemaah. Usahakan menghadap jemaah. Dan sunnah yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas waktu duduk di antara 2 khutbah. Jadi saat di antara 2 khutbah bila membacakan doa, itu ada yang dikerjakan oleh seorang khatib, yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan peserta itu sedang berdoa. Kemudian yang ketujuh, tertib dalam menjalankan rukun-rukun khutbahnya. Sunnahnya itu adalah berurutan, jangan tertukar. Ya. Dan yang kedelapan, khatib mengucapkan salam sambil mempersiapkan turun dari mimbar. Jadi sebelum turun usahakan mengucapkan salam kembali. Diawali dengan salam, diakhiri dengan salam. Lalu beliau turun. Jika khatib telah turun, muazin siap segera melaksanakan yang namanya iqomat atau qomat ya. Artinya sholat Jumat siap dilaksanakan. Adapun tentang praktek khutbah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Qurtubi, yang dimana Bapak cuma menjelaskan tentang syarat khatib, syarat khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat, dan sunnah khutbah Jumat. Bagi kalian silakan kerjakan tugas di bawah ini, tulis di buku tulis ya, kemudian kumpul pada form pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menunjukkan bahwa kalian telah hadir dalam pembelajaran pada video ini. Bagi kalian juga jika ingin bertanya tentang materi tentang khutbah, silakan komen pada kolom komentar, nanti akan Bapak balas pada kolom komentar tersebut. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.